Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Aslamia. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Isu-isu Kontemporer Studi Islam. Sebelum kita membahas tentang isu-isu tersebut, alangkah lebih baiknya kita kembali mereview apa pengertian kontemporer dan studi agama kontemporer. Kontemporer artinya dari masa atau waktu ke waktu. Sedangkan studi agama kontemporer yaitu suatu ilmu yang mempelajari kebudayaan Islam pada masa lampau dari waktu ke waktu yang dimulai dari masa Rasulullah. Menurut bahasa atau etimologi, Islam kontemporer adalah agama yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa lampau dan berkembang hingga sekarang. Nah, hari ini kita akan membahas tentang isu-isu kontemporer dalam studi Islam. Kenapa kita membahas materi ini? Karena isu-isu tersebut perlu dikaji supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami isu-isu tersebut. Isu yang pertama yaitu Islam dan pluralisme beragama. Pada umumnya, Islam memandang atau mendefinisikan pluralitas sebagai bentuk hidup bermasyarakat yang di dalamnya terdapat berbagai keanekaragaman, seperti agama, adat, dan sebagainya. Dalam arti lain, Islam memandang pluralitas sebagai toleransi antar umat beragama. Jika kita merujuk pada pendapat pada orientasi Barat yang mengartikan pluralitas dengan memandang semua agama, maka definisi ini tidak sesuai dengan definisi Islam dalam memandang sebuah pluralitas, karena di dalam Islam telah dijelaskan bahwa pluralitas adalah toleransi antar umat beragama. Dan isu yang kedua adalah Islam dan terorisme. Bagaimana pandangan Islam? Coba kita lihat dari berbagai ayat kitab suci umat Islam dan hadis-hadis Rasulullah. Contohnya dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 107 yang berarti, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan ada beberapa contoh dalil atau Quran surah yang lain, contohnya seperti Quran surah Soba ayat ke-28 dan beberapa hadis Rasulullah. Dari ayat dan hadis tersebut dapat kita pahami bahwa Islam memandang teroris dan terorisme dari beberapa ayat Al-Quran dan hadis Rasul dapat kita lihat bagaimana Islam memandang teroris dan terorisme. Islam adalah agama yang indah, penuh kasih sayang, seperti yang diajarkan Rasulullah untuk menyayangi satu sama lain. Maka salah jika kita mengklaim Islam sebagai agama teroris, dan salah besar juga kita menghancurkan umat beragama non-muslim dengan mengedepankan Islam dengan menancapkan kata jihad fisabilillah di hati para orang Islam. Isu yang selanjutnya adalah fundamentalisme. Kata fundamental adalah kata sifat yang berarti bersikap mendasar atau pokok. Diambil dari kata fundamen yang artinya dasar, asas, alas, atau pondasi. Jadi, dapat diartikan sebagai sebuah gerakan keagamaan. Fundamentalis dipahami sebagai penganut gerakan keagamaan yang bersifat kolot dan reaksioner, yang memiliki doktrin untuk kembali kepada ajaran agama yang asli seperti tersurat dalam kitab suci. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di antara sikap kaum fundamentalisme yang menonjol adalah sikap tidak mau kompromi terhadap keadaan yang menyimpang dari dalil-dalil dasar. Keadaan harus ditundukkan kepada ajaran, bukan ajaran yang harus dipahami lagi ketika keadaan berubah. Kenapa fundamentalisme ini menjadi isu? Karena kita ketahui bahwa perkembangan zaman semakin maju dan ada beberapa hal yang perlu disesuaikan, sedangkan kaum fundamentalisme ini lebih condong kepada aturan dasar dan tidak mau memahami ketika keadaan berubah. Dan isu selanjutnya adalah radikalisme. Dilihat dari sudut pandang keagamaan, radikalisme agama dapat diartikan sebagai paham keagamaan yang mengacu pada pondasi agama
yang sangat mendasar dengan fanatisme keagamaan yang sangat tinggi, sehingga tidak jarang penganut dari paham atau aliran tersebut menggunakan kekerasan kepada orang yang berbeda paham atau aliran untuk mengaktualisasikan paham keagamaan yang dianut dan dipercayainya untuk diterima secara paksa. Jadi isu radikalisme ini adalah lebih kepada kekerasan yang digunakan dalam mengaktualisasikan paham agama yang dianut. Jadi banyak kekerasan dalam radikalisme tersebut. Nah, pandangan agama Islam tentang radikalisme ini adalah, kita ketahui bahwa Islam sendiri adalah agama yang mengajarkan kasih sayang, bersikap lembut, berbuat baik dan adil, serta membangun sikap toleransi. Pada dasarnya, Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman hidup manusia untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Perdamaian itu masuk dalam kategori kebaikan. Jadi sudah jelas Al-Quran akan mengajarkan kebaikan dan melarang perbuatan yang buruk, sehingga pandangan agama tentang radikalisme tentu saja tidak sesuai, karena radikalisme lebih mencondongkan kekerasan. Jadi untuk isu-isu selanjutnya saya akan menjelaskan secara singkat karena waktu yang terbatas, dan bagi teman-teman yang ingin lebih memahami materi hari ini tentang isu-isu kontemporer dalam studi Islam, dapat membaca makalah yang telah disediakan. Jadi isu selanjutnya yaitu adalah Islam dan kesetaraan gender. Dalam perspektif Islam, semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala berdasarkan kodratnya masing-masing. Seperti firman Allah, sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan kadar. Quran surah Al-Qamar ayat 49. Antara laki-laki dan perempuan dalam pandangan yang kuasa adalah sama dari amal-amal mereka yang nantinya akan dijadikan perbandingan di hari kemudian. Jadi dalam pandangan Islam, laki-laki dan perempuan itu adalah sama, dan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan laki-laki dan perempuan sesuai dengan kadarnya, dan yang membedakannya hanyalah amal-amal mereka. Isu yang selanjutnya adalah, atau isu yang terakhir adalah ekonomi syariah. Ekonomi syariah adalah hukum ekonomi yang wajib dijalankan oleh setiap muslim. Ekonomi syariah bukan hanya berlabel Islami atau bernama dengan istilah syariah saja. Terlebih ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Pembahasan ekonomi syariah bersumber dari Al-Quran, karena Al-Quran adalah sumber utama dari penegakan ajaran Islam. Ekonomi Islam senantiasa melihat berbagai aspek, yaitu aspek individu, sosial, dan hubungannya dengan penegakan Islam di muka bumi ini. Dalam hal ini, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin juga ikut mengatur masalah mendasar manusia dalam hal ekonomi tersebut. Untuk itu istilah ekonomi syariah muncul. Sejatinya hukum ekonomi Islam syariah adalah ekonomi yang seimbang dan menegakkan keadilan. Tanpa istilah syariah pun, hakikatnya hukum ekonomi Islam adalah ekonomi yang adil dan seimbang. Ekonomi syariah tentunya adalah suatu yang wajib untuk dilaksanakan bagi seluruh umat Islam di dunia. Dan ada beberapa prinsip dalam ekonomi syariah. Yang pertama yaitu transaksi ekonomi yang berbasis sosial dan spiritual, menjauhi riba. Yang ketiga itu tidak bergantung pada peruntungan atau judi. Dan yang keempat yaitu pelanggaran gharar. Yang dimaksud dengan gharar ini adalah suatu yang tidak jelas atau suatu yang samar. Artinya ketika bertransaksi ekonomi, maka harus dipastikan terlebih dahulu jenis, jumlah, kualitas, keadaan barang atau produk ekonominya agar tidak ada yang saling dirugikan. Dan prinsip yang terakhir adalah prinsip accountable. Maksudnya adalah ekonomi syariah adalah
ekonomi yang terbuka dan transparan, sehingga di kemudian hari walaupun terjadi masalah akan jelas dan tidak akan ada saling menuduh karena masalah transaksi yang tidak tercatat. Jadi itu sedikit materi tentang isu-isu kontemporer dalam studi Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.